Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidya Stuti dari kelas 644A27 NIM 641914111. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada konsep permintaan. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi tinggi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan mempengaruhi harga semakin rendah. Selanjutnya ada menurut para ahli. Menurut T. Gilarso tahun 2003, permintaan merupakan jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain yang tetap sama atau ceteris paribus. Dan selanjutnya menurut Gregory Mankiw tahun 2000, kuantitas permintaan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas permintaan meningkat ketika harganya menurun. Sehingga dikatakan bahwa kuantitas yang diminta berhubungan secara negatif dengan harga. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor yang lain dan dianggap permintaan ada dua. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli konsumen, dan yang kedua berdasarkan jumlahnya. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan adanya terjadinya transaksi. Yang selanjutnya permintaan potensial. Permintaan potensial di sini adanya daya beli namun tidak ada transaksi. Selanjutnya permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Dan permintaan berdasarkan jumlahnya itu ada permintaan individu, yang mana permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Dan ada permintaan pasar, hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang dan jasa tertentu pada saat bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Ketiga, selera konsumen. 4, intensitas kebutuhan konsumen. Kelima, perkiraan harga barang pada masa depan. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Tabel dan kurva permintaan. Di sini ada harga, kuantitas yang diminta, pendapatan atau revenue, titik atau periode, harga, harga ada 4.000, harga 4.000, kualitas yang diminta 200, pendapatannya 350.000, titik P atau periodenya itu A. Dan harga 3.000, kualitas yang dimintanya ada 300, pendapatan 350, titik atau periodenya B. Selanjutnya harga 2.500, kualitas yang diminta 350,2, pendapatan atau revenue-nya 350.000, titik atau periodenya C. Harga selanjutnya 2.000, kualitas yang diminta 400, pendapatannya 350.000, titik atau periodenya D. Harganya 1.000, kualitas yang diminta 440, pendapatan atau revenue-nya 350.000, titik atau periodenya E. Di sini ada juga ada kurva permintaan. P adalah di sini price atau harga, Q adalah kuantitas atau kualitas. Harga 4.000, harga yang diminta adalah 200, dan 1.000 di sini yang A itu 4.000, dan yang 100.000 ini itu E, dan harga 1.000 itu yang
kualitas yang diminta hanya 440.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran. Pengertian penawaran keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun atau semakin sedikit. Para ahli, menurut Gregory Mankiw tahun 2000, penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang ditawarkan meningkat ketika harga barang meningkat dan menurun ketika harga menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini dinamakan dengan hukum penawaran atau law of supply. Dengan menganggap hal lainnya sama, ketika harga yang meningkat, maka kuantitas harga barang tersebut yang ditawarkan akan meningkat. Selanjutnya, menurut T. Gillarzo tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu atau Catris Paribus. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah sejumlah unit barang yang ada di pasar yang mana harga barang atau produk tersebut bisa dijual dengan harga dan waktu tertentu. Barang-barang inilah yang sejatinya sudah tersedia dan siap untuk dijual belikan. Sedangkan hukum penawaran adalah teori yang terkait dengan penawaran. Salah satu contohnya ialah jika harga barang tertinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Hukum penawaran memiliki arti ketertarikan antara tingkat harga tertentu dengan barang yang akan dijual atau ditawarkan. Penawaran di sini ada penawaran mikro. Penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya ada penawaran makro. Pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang di sini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, bencana alam juga bisa mempengaruhi penawaran. Harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Biaya produksi dan kemajuan teknologi. Tabel penawaran dan kurva penawaran barang. Di sini ada jumlah penawaran barang pada koperasi kantor, ada tabel harga, jumlah yang ditawarkan, dan periode. Jumlah harga barangnya ini 500, jumlah yang ditawarkan 40, periodenya A. Harga barangnya 400, jumlah yang ditawarkan 30, periodenya B. Harga barangnya 300, jumlah yang ditawarkan 25, periodenya C. Harganya 200, jumlah yang ditawarkan 20, periodenya D. Harganya 100, jumlah yang ditawarkan 10, periodenya E. Di sini harganya 500, maka jumlah yang akan ditawarkan itu 50. Dan harganya 400, jumlah yang ditawarkan 40, 300, jumlah yang ditawarkan 30, harganya 200, jumlah yang ditawarkan 20, dan jika harganya 100, maka jumlah yang ditawarkan 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil maupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Proses dari keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dan pengendalian harga di pasar. Fungsi keseimbangan pasar yang pertama ada fungsi permintaan dan juga ada fungsi penawaran.
Fungsi permintaan di sini lebih ditunjukkan dengan adanya jumlah barang yang diminta serta faktor pendukung lainnya. Dan fungsi penawaran lebih ditunjukkan pada hubungan persamaan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Rumus keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar di sini ada QD sama dengan QS sama dengan QE, dan juga ada PD sama dengan PS sama dengan PE, dan juga keterangannya ada D sama dengan demand atau permintaan, S adalah supply atau penawaran, P adalah price atau juga bisa disebut harga, Q adalah quantity atau jumlah dan juga bisa stok, E adalah equilibrium atau keseimbangan. Selanjutnya ada kurva dan tabel keseimbangan pasar. Di sini ada tabel harga, ada tabel QS, QD, dan kondisi. Harganya 15, QS-nya 150, QD-nya 50, kondisinya surplus atau kelebihan, penawaran harganya 10, QS-nya 100, QD-nya 100, kondisinya equilibrium atau seimbang. Harganya 5, QS-nya 50, QD-nya 150, kondisinya short take atau kelebihan permintaan. Di sini di kurvanya price 5 atau harga 15, di sini dalam bentuk dolar, price-nya 15, maka kuantitinya 50, price-nya 10, harga kuantitinya 100, harganya 5 dolar, kualitas yang diminta 150. Maksudnya di sini adalah jika harganya 15 dolar, maka harga barang yang diminta itu ada 50 orang atau 50 barang di sini, dan harga 10 dolar, maka permintaannya juga menaik jadi 100 orang. Harga 5 dolar, maka permintaannya juga semakin menaik, yaitu 150. Dan di antara titik 10 dan 100 di situ ada titik equilibrium atau titik keseimbangan, dan di atasnya itu surplus dan di bawahnya shortage. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.